Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bersua di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya. Sidang jemaah yang berbahagia, satu ketika Nabi pernah bersabda, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seseorang sampai lurus lisannya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, hadis ini betapa pentingnya kita menjaga lisan. Maka orang-orang dulu senantiasa mengatakan bahwa untuk menjadikan diri kita selamat, maka pandai-pandailah menjaga lisan. Maka ada pepatah orang-orang tua dulu mengatakan, mulutmu harimaumu yang akan menerkammu. Tetapi orang-orang Arab juga mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang, kata mereka, tergantung bagaimana mereka menjaga lisannya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, Ibnu Hajar al-Asqalani pernah ditanya bagaimana dengan cara menjaga lisan. Dia mengatakan, kamu tidak mengungkapkan dan mengucapkan apa yang tidak diridai Allah, dan kamu menyebutkan atau membicarakan apa yang akan memberikan faedah. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ini juga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, fakaffi lisanaka illa minal khair. Tahanlah lidah kalian untuk tidak berkata-kata dan tidak berucap, kecuali kalau mereka akan mengucapkan kalimat yang baik. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir. Satu ketika dia datang kepada Nabi. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, apa kunci keselamatan? Kata Rasulullah, ada 3. Pertama, jagalah lisanmu. Yang kedua, perbesarlah rumahmu. Yang ketiga, wa'abki ala khati'atika, tangisilah kesalahan-kesalahan. Yang pertama, jelas apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kunci dari keselamatan ketika seseorang bisa menjaga lisannya. Dan hal ini tentunya sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin dengan hari akhirat, maka hendaklah mereka mengatakan yang benar atau mereka diam. Coba lihat sidang jemaah yang berbahagia, hadis yang luar biasa yang Rasulullah mengkoneksikan antara akidah yang benar dengan ucapan yang jujur. Maka Nabi mengatakan, ketika engkau percaya dengan hari akhirat, maka hendaklah engkau memperhatikan apa yang engkau ucapkan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, itu juga lah yang pernah dikatakan oleh Nabi kepada seorang sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ketika itu berjalan dengan Nabi, kemudian Nabi menceritakan kepadanya kunci-kunci kebaikan. Diucapkanlah oleh Mu'az seluruh apa yang teringat, dan Nabi pun menyampaikan. Tapi apa kata Rasulullah ketika itu? Mau tidak aku tunjukkan kepadamu ya Mu'az kunci dari seluruh kebaikan itu. Jadi kalau dikatakan puasa itu baik, sedekah itu baik, salat itu apatah lagi, tapi seluruh kunci itu adalah lisan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang dikatakan Mu'az kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, mungkinkah kami akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka akibat kesalahan kami? Apa kata Rasulullah kepada Mu'az? Celakalah ya Mu'az, ibu yang telah melahirkan. Tidaklah seseorang yang akan dicampakkan oleh Allah di dalam neraka nanti, yang paling tinggi tempat jatuhnya melahirkan mereka yang salah dengan ucapan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang dilakukan orang-orang tua dahulu? Satu, sebelum mereka beradab, maka adab tentang berbicara itulah mereka ajarkan. Maka kalau kita bawa ke dalam adatnya orang Minangkabau, dulu ada istilahnya kata mendaki, kata mendatar, kata melereng, atau kata mendurut. Apa yang mereka ajarkan?
agar anak-anak mereka bertutur kata. Bukan seperti apa yang terjadi hari ini. Kalau tuan-tuan mungkin mendengarkan apa yang dirisaukan oleh lembaga kerapatan adat Minangkabau yang hari ini membuat himbauan secara online tentang perilaku anak-anak kita di Sumatera Barat. Apa dia katakan? Anak-anak yang dulu memiliki karakter budaya yang bagus, yang selalu diungkapkan dengan adat bersandi sarak bersandikan kitabullah. Tapi hari ini mereka mempergunakan carut-carut itu sebagai perlombaan. Bahkan sebuah kerisauan. Apa yang mereka buat? Dibuatnya konten, dibuatnya video vlog ataupun video pendek, tapi isinya mencarut-carut. Apa yang hilang? Mereka lupa, sedang jemaah yang berbahagia, bahwa jejak digital itu kalau sudah masuk ke dunia sosial, dia tidak akan bisa terhapus. Mungkin hari ini dengan kesombongan mereka, atau karena kebodohan mereka, atau juga ketidaktahuan mereka. Begitu mereka hari ini mencarut, kemudian carut-carut itu terekam, kemudian dipublikasikan, 40-50 tahun yang akan datang akan dilihat oleh anak-anak mereka. Maka sidang jemaah yang berbahagia, betul lah kalau sedikit orang-orang tua kita dulu mengatakan, ketika ada anak mencarut, apa kata amaknya? Dan lado muncuang orang tua kok. Atau kalau ada anak kecil yang mencarut, apa kata orang kampung? Apa nak diajar di amak wak? Kalimat-kalimat itu mengiang dalam telinga kita. Sehingga kalau ada anak yang ditegur karena mencarut, dia mustahil akan mampu dan ingin melaporkan kepada orang tuanya. Tapi kalimat dan kata-kata nasihat seperti itulah yang hari ini sedang jemaah yang sudah menghilang. Maka kalau hari ini ada anak mencarut, kemudian ditegur orang lain, maka ibunya yang membela. Apa dia katakan? Tidak apa-apa. Dia kan masih kecil. Besoklah gadang mengerti surang. Pemikiran kita sudah mulai luntur oleh faktor-faktor digitalisasi. Padahal kita diingatkan orang-orang tua dahulu, Pak. Apa kata mereka? Waktu kecil dibuat-buat, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Apa yang dibiarkan di waktu kecil, kemudian akan menjadi kebiasaan nanti di waktu mudanya. Dan maaf kalau sudah tua, merubah kebiasaan seperti itu, maka dia akan menjadi sulit. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa keistimewaan orang-orang yang bisa menjaga lisan? Pertama kata Al-Quran, surat Al-Ahzab yang kita bacakan di awal tadi, orang yang bisa menjaga lisannya, maka Allah akan perbaiki amal perbuatannya dan Allah akan ampuni dosanya. Di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, kemudian ungkapkanlah kata-kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah akan memperbaiki perilaku kalian, kemudian Allah juga akan mengampuni dosa kalian. Maka sesungguhnya ayat ini juga memberikan sanggahan terhadap kalimat yang familiar dalam kehidupan kita. Ada orang kadang-kadang mengatakan dengan mudah, Pak, orang itu hanya mulutnya saja yang tak sopan, hatinya elok. Dari mana, Pak? Enggak ada kalimat itu muncul dan enggak ada dalilnya. Karena sesungguhnya tadi di awal kita katakan, kata Nabi, iman seseorang tidak akan lurus kecuali hatinya lurus, dan hati itu tidak akan istiqomah kecuali lisannya juga baik. Maka tidak ada orang yang bisa mengatakan dan memberikan alasan. Kalau itu hanya mulutnya saja. Bak kece orang awak muncung nama ciri hatinya bentuk ameh. Tak ada, Pak. Itu mustahil. Maka apa yang tergambar dalam lisannya, apa yang dia ucapkan, itulah sesungguhnya gambaran hati. Maka ayat pertama tadi, ketika orang bisa mengatakan kalimat-kalimat yang baik, maka Allah akan memperbaiki perilakunya dan Allah akan mengampuni dosanya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kalau demikian apa yang harus dilakukan? Maka hendaklah kalimat-kalimat yang muncul dari mulut kita, kalimat-kalimat zikir. Karena kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan akan melahirkan perbuatan yang baik. Tapi kalau kalimat-kalimat yang buruk yang dia ucapkan, maka yang akan muncul adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang kedua, keutamaan orang yang menjaga lisannya, maka Allah akan menjaminkan Rasulnya sebagai untuk masuk surga. Nabi pernah mengucapkan dalam sabdanya, Man ya'man lima bainah lihyatihi, wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang kata Rasulullah, bisa menjamin
bisa menjaga, bisa memberikan perhatian terhadap ma baina lihyati, apa yang ada di antara kedua kumisnya, maksudnya lisannya. Wa ma baina rijlaihi, kemudian apa yang ada di antara kedua kakinya, farajnya atau kemaluannya. Apa kata Rasulullah? Atman lahul jannah, saya yang akan menjaminkan surga baginya. Sidang jemaah yang berbahagia, betapa hebatnya Rasulullah memberikan perhatian agar kita masuk ke dalam surga. Dan saya yakin setiap orang beramal soleh, mereka merindukan akhirat, pasti tujuan hidupnya adalah surga. Tapi maaf apa yang dikatakan Rasulullah, saya bisa menjamin kalian untuk masuk surga, tapi mohon kalian menjaga lisan kalian dan kemaluan kalian. Maka yang ketiga, menjaga lisan itu menyebabkan keselamatan dunia dan akhirat. Itulah ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa keselamatan? Uqbah ketika itu mendengarkan kalimat yang mulia keluar dari mulut yang mulia. Amsik alaika hadha. Kata Rasulullah kepada Uqbah, jaga olehmu lisan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, betapa banyak hari ini kita tak terjaga. Mungkin kalimatnya tidak melupakan kata-kata, tapi kadang-kadang tulisan-tulisan yang kita tuliskan adalah gambaran dari apa yang ada dalam kalimat kita. Maka apa yang pernah dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, barang siapa yang mengatakan sebuah kalimat, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut seseorang illa ladaihi raqibun atid, melainkan dia akan dipertanggungjawabkan, akan ditulis dalam bentuk pengawasan para malaikat raqib dan atid. Yang keempat, seluruh anggota tubuh ini akan tergantung kepada lisan. Ketika lisan terjaga, maka insya Allah seluruh tubuh akan terjaga. Tapi ketika lisan ini tidak terjaga, maka yang lain pun akan celaka. Apa yang pernah diungkapkan oleh Nabi? Iza asbaha ibnu Adam, fa inna a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Apabila di pagi hari, maka seluruh anggota tubuh ini akan datang menghadap lisan. Fatakul, kemudian mereka satu persatu mengatakan, ittaqillah fima fa inna ma nahnu bik. Datang tangan kepada lisan. Hai lisan, hai lidah, berhati-hatilah kamu, karena sesungguhnya keselamatan saya akan tergantung kepadamu. Datang mata, demikian juga. Hai lisan, berhati-hatilah, karena sesungguhnya lisan ini akan menentukan bagaimana kami. Itulah sesungguhnya ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk, dia keluar rumahnya. Begitu dia keluar, maka dia akan pegang lidahnya. Hai lisan, inilah yang akan membuat kami selamat atau tidak. Sidang jemaah yang berbahagia, apa bentuk kesalahan lisan? Yang paling muncul di tengah masyarakat hari ini adalah sebuah kebohongan. Inilah yang disebut dengan kedustaan. Nabi mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian menjadi jujur. Jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Maka selama kita jujur, insya Allah hidup ini akan dipermudah. Dan tetapi ketika orang melakukan sebuah kebohongan, maka orang akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Betapa orang takut kalau dia diketahui bohong, maka dia akan mencari alasan untuk membenarkan kebohongannya. Maka sering yang kita lihat, satu kebohongan itu akan melahirkan kebohongan berikutnya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, di dalam bahasa kita disebutkan, orang yang selalu berbohong itu satu di antara tanda indikasi mereka adalah orang-orang munafik. Dalam hadis Nabi mengatakan, ayatul munafiki salasa. Tanda orang munafik itu 3. Iza haddatsa kadzaba. Kalau mereka berkata bohong, berjanji mereka ingkari, kemudian berkasih amanah, mereka menjadi pengkhianat. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu menceritakan aib orang lain yang dia tidak suka aib itu dibuka. Yang berikutnya namimah. Namimah itu mengadu domba. Dulu satu ketika Nabi lewat di sebuah kebun kurma, kemudian Nabi melihat dua kuburan, maka Nabi mengatakan yu'adzibani. Kedua orang ini sedang diazab. Sahabat ada bertanya, apa kesalahan mereka ya Rasulullah? Adakah dosa besar yang mereka lakukan? Kata Rasulullah, kana ahaduma la yastarihuna min bauli. Yang satu diazab karena mereka tidak pernah melakukan istinja atau tahara,
atau mencuci kemaluannya setelah mereka membuang air. Yang kedua, yamshi bin namimah, mereka senantiasa pergi ke sana kemari mengadu domba. Orang yang mengadu domba itu bahasa politiknya sekarang disebut dengan provokator. Kawan provokator itu disebut dengan buzzer atau yang kita kenal juga dengan influencer. Mereka dibiayai untuk mengadu domba, mereka bisa membangkitkan emosi sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan. Tapi di balik kerugian itu, maka mereka mendapatkan keuntungan. Hati-hatilah dalam hidup ini dengan lisan, karena sesungguhnya dosa yang paling berat yang akan menyelamatkan kita, kemudian yang akan menjatuhkan kita ke lembah yang paling dalam di neraka. Kata Nabi, diakibatkan oleh lisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.